kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara yang hadir 12 ya. Baik, pekan lalu kita offline ya, dan Anda punya tugas mempelajari slide algoritma ya. Juga ada beberapa latihan yang diminta Anda untuk mencobanya ya. Dicoba belum? Saya sampaikan di grup ya. Mulai pekan ini saya pakai ini ya, pakai Google Classroom. Kenapa? Karena ini nih tampilannya. Nggak tahu tampilannya di Anda masih normal atau enggak. Kalau di saya masih berubah jadi seperti ini nih. Oh, berarti sama berarti ya dengan saya. Salah. Iya betul. Kita pindah ke sini nih. Dan nanti semua tugas akan dikumpulkan di sini nih ya, di Classroom. Sampai detik ini belum ada tugas yang diminta ya. Jadi Anda hanya disuruh mengerjakan, tapi belum saya minta. Nih. Nanti kita cuma punya 6 ya, 6 slot tugas ya. Ini termasuk TB1, TB2. Jadi nanti saya akan ngirit ya. Tidak seperti semester sebelumnya yang tugasnya terlalu sepele ya. Sepele rekaman aktivasi gitu. Mungkin nanti saya pelan-pelan akan ditingkatkan ya. Mungkin nanti mengerjakan bab 1, mengerjakan bab 2 mungkin ya. Gitu ya. Nah, babnya sendiri buku yang sudah saya taruh di Google Drive ya. Dan Anda udah punya aksesnya kan? Saya udah kasih linknya di bagian pengumuman pos ya. Di bagian awal tuh yang ada tentang pengenalan kuliah. Jadi Anda tinggal akses di situ. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ini tampilan saya, tampilan Anda mungkin. Nanti keluarnya begini nih. Anda dilokalisir menjadi materi pemrograman komputer aja. Itu ya. Apanya? Google Drive kalau Anda masih nyimpen tautannya masih bisa akses selama pakai email mercubuana. Jadi walaupun Anda nanti udah lulus kuliah saya, maksudnya, mungkin suatu kali akan ketemu saya di kuliah yang lain, tapi Anda punya tautannya, ya berarti bisa ya. Soalnya nih setiap mata kuliah saya kan isinya ini nih, Google Drive ini ya, sementara ini ya. Nah ini tautannya sendiri-sendiri nih. Ya. Enggak
nggak saya kasih tautan umum ya. Kalau tautan umum gini kan nanti keluar semua nih ya. Ya. Tapi nah ini ada dua modul yang saya agak sering pakai, yaitu yang detail ini ya, detail ini yang paling bawah ya, paling bawah di tampilan saya, nggak tahu kalau di Anda. Dan oh, Malik belum ada ya, saya juga pakai yang buatan Malik nih. E-book banyak nih saya ya. Kalau Malik itu di slide saya kan saya nulis Malik ya, kayak, tapi belum ada di sini ya. Saya taruh nih, saya upload. Oke ya, dan ini ada yang bahasa Indonesia di folder Jenny ya. Jenny ini singkatan kalau nggak salah Java Educational Network Indonesia ya. Nah, Anda kalau yang mau bahasa Indonesia di situ ya. Iya. Dia ada modul, ada slide, tapi saya lupa yang ditaruh di sini, saya slide apa modul ya. Kok lambat ya? Nih dicek aja nih, ini slide apa modul? Oh, modul ya. Nih. Ya, nih. Ini yang bahasa Indonesia ya. Tapi bukan buatan saya. Buatan komunitas ya. Kalau yang buatan saya dari sini nih. Cuma saya kurang rajin. Kurang rajin ngupdate ya. Jadi nanti paling yang sering saya pakai yang ini aja nih, modul 4 ya, yang tentang algoritma itu. Kalau yang tentang dalamnya, karena saya pikir udah banyak buku yang buat ya, penulis lain yang buat maksudnya. Jadi mungkin nanti kalaupun saya buat, kayaknya yang spesifik aja. Terus nanti banyak slide ya. Saya terus terang saya bingung sendiri. Jadi yang dipakai yang mana gitu. Kadang yang lama lebih bagus daripada yang baru. Terus di sini nggak saya tulis ini lagi ya, nggak saya tulis judulnya lagi. Oh, ada ding. Oh, ini nih ya, nih. Algoritma. Tapi ini 2020 nih. Kayak itu kira-kira yang di apa? Nah, kita sekarang ke oh ya, langsung dibuka itunya ya, admin ya, soalnya perlu waktu. Ini ya, saya buka yang ini, buku e-book yang sering dipakai. Ini saya terakhir nyari tahun 2015, yang ketemunya yang 2015. Saya belum nyari lagi ya. Sebab ini penulis ini atau buku ini setiap tahun, hampir setiap tahun ya, itu memperbarui ya. Dia judulnya selalu seperti ini nih, How to Program ya. Dan ininya macam-macam nih ya. Ada C++ to program, C itu how to program ya. Jadi Anda nanti tinggal cari di internet ya, yang mana. Lalu ya, buku yang barusan saya unggah, e-booknya adalah ini.
Jadi nanti kita akan lebih banyak ke pemakaian ya. Mungkin selama ini kan lupa filosofinya gitu ya. Terlalu sibuk di bahasanya ya, di bahasa pemrogramannya. Padahal kan bahasa pemrograman kan sebenarnya itu untuk tools ya, alat ya. Nanti kita akan banyak di analisa ya. Baru untuk solusinya menggunakan Java ya. Baik ya, dua ebook ini ada di Google Drive ya. Google Drive yang tautannya sudah saya taruh di bagian pengumuman. Anda bisa akses ya. 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 Ya, nih misalnya kasusnya ini nih ya. Tapi ini hari Kamis tadi udah dibahas, kita pakai cara yang lain deh, soal yang lain. Tapi ini terlalu banyak ya pertanyaannya. Coba yang ini apa ditanyakan? Coba pilih contoh yang simple dulu. Atau di modul juga ada. Nah ya, misalnya ini nih ya. Ya, sebuah Pegas memiliki konstanta Pegas K ya, dibebani dengan jarak sekian ya. Hitunglah gaya yang bekerja pada Pegas sesuai hukum Hooke kan. Ya. Nilai K Anda yang menentukan. Ya. Nah, perintah di sini adalah nyoba di spreadsheet dulu ya. Nah, kalau di spreadsheet tahu ya. Excel bukan lah? Ya, salah satunya. Jadi kalau Anda jawab Excel itu sebenarnya apa ya? Anda jawabnya merek gitu ya. Kayak pasta gigi ya. Saya bilangnya Pepsodent misalnya. Pepsodent kan cuma salah satu merek kan. Makanya saya bilangnya spreadsheet ya. Karena kalau saya bilang spreadsheet berarti Anda bebas pilih pakai Office apa aja ya. Nah, kalau di kita kerjakan pakai spreadsheet, ini saya udah buat apa belum ya? Spreadsheet. Kalau belum ya dibuat aja nih ya, spreadsheet. Salah. Ini saya contohnya bukan Excel ya. Saya pakai Office yang gratis nih soalnya. Spreadsheet ya. Anda boleh pakai Excel. Nanti Anda diminta misalnya konstanta Pegasnya sekian ya, K sama dengan ya
Ya, ini bebas nih, tentuin berapa ya. Lalu ini F ya, F force ya. Oh ya, X-nya dulu ya. X misalnya milimeter nih ya, milimeter ya. Nanti ini ada F-nya ya, F dalam Newton ya. K itu K sendiri itu nih satuannya Newton per milimeter ya. Ini K kecil ya, K kecil. Tuh. Ini satuannya adalah Newton per milimeter. Jadi nilai K itu akan dikalikan dengan jarak ya, jarak main ya, jarak main. Nah tadi nih ya. Jadi ini Pegas. Ini kebetulan contohnya Pegas tarik ya. Kita kasih beban atau ditarik pakai tangan juga boleh ya. Sekian milimeter ya. Nanti Anda diminta menghitung berapa gayanya ya. Gayanya. Atau bisa juga kebalikannya. Yang dicari ditanya K-nya. Ya. Tapi ini biasanya yang sering ditanyakan adalah force-nya ya. Nah, ini misalnya Anda taruh nih berapa misalnya. Saya kurang tahu persis nih nilai konstanta Pegas umumnya berapa. Spring konstan. Di bawah 1 apa di atas 1? Biasanya ya. Oh, ini contohnya di atas 1 ya. Ya, jadi misalnya kita tentuin aja nih ya, misalnya 7 misalnya ya. Terus milimeternya tadi diminta kelipatan 5 ya. Ini 5 ya. Ini tambah 5. Gitu ya. Terus ini di copy. Ya, kayak gini. Nah, F-nya berapa ya? F kan dari sini ya, pindahin sini ya. F sama dengan, oh ini X-nya aja, X-nya ke kiri ya, K kali X ya. Nanti dapatnya akan min ya. Min, kenapa min? Karena ke bawah ya. K di sini K kali X, X-nya ini K ya. Berarti bikin rumus tanda plus ini ya, K dikali variabelnya ini X ya, X ya. Oke, gini ya. Belum ya, Belum Pak. ini dikali itu tanda bintang ya kalau di komputer, kali X. Nah ya, nah Bisa ulang dari 5 itu Pak, rumusnya Pak.
ulang dari 5. Ya, ada 5. Mungkin ini sekalian belajar spreadsheet ya. Sekalian praktek lah. Ini sih sebenarnya di kuliah itu pengantar komputer harusnya udah. Pengantar komputer belajar Office kan ya? Kalau nggak salah. Belum, Pak. Hah? Belum. Belum. Kayak Anda pakai Excel misalnya ya. Nih ya. Ini nilai X yang awal diminta dari soal. Nih kan 5 ya. 5, 10, 15 kan. Nah, kita nulis 5 di sini awal 5 ya. Ini 10, 15, 20. Nih. Anda boleh nulis variabel X ini secara manual ya. Ya ketik aja 5, 10, 15, 20 gitu ya. Tapi kan kalau ratusan kan capek kan? Kalau capek, ini dibikin rumus nih ya. Ini misalnya tadi belum ada kan? Ini ya. Kursornya ditaruh sini ya. Terus bikin rumus, mencet tanda plus ya. Tanda plus di keyboard ya. Plus ya. Terus ditunjuk ini ya, nilai di sel ini kan A ya. A, B, C, D, E, F, G. Ini barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, nilai di A5 ini ya. Klik ya. Ditambah tanda plus. Nah, ini maunya loncat-loncat berapa? Loncatnya misalnya 5 ya. Nah, gitu kan ya. Nah, setelah itu diseret nih ya, kursornya di selnya di blok ini, kursor pointernya ditaruh pojok sampai keluar tanda plus, klik ya, klik tapi ditahan ya, jangan klik aja, klik tahan, seret ke bawah. Gitu ya. Nah, F adalah K dikali X ya. Berarti kan rumusnya ya. Tanda plus ya, kok tanda plus ini cara bikin rumus sih ya. Tapi kalau Anda nggak mau pakai tanda plus, Anda bisa pakai di sini nih, Fx ya. Fx ya. Tapi nanti keluarnya banyak nih ya. Keluarnya rumus macam-macam nih ya. Nantilah itu kalau udah agak jam terbangnya udah nih ya. Kita kan masih simple nih ya. Kalau simple ini langsung bikin rumus ya. Tanda plus, nilai konstantanya ini ya. Tanda kali kalau di komputer ada tanda bintang ya. Tanda bintang. Terus ditunjuk dikali dengan apa? Dikali dengan X ya. Di enter. Ya, jadi 7 kali 5 benar ya, 35 kan? Terus kalau saya mau cari ke 10 berapa? Oh ya, ini kurang ini ya, kurang tanda minus nih. Tapi tergantung sih, ini pegas tarik apa tekan ya. Kalau pegas tarik kan dia akan narik kembali. Kalau narik kembali ya, maka ini biasanya minus nih ya. Nah, gitu ya. Berubah kan ya. Lalu 10 dan seterusnya gimana? Apakah bisa diseret aja? Nggak bisa ya. Nanti keluarnya gini ya. Loh, kenapa salah? Kita cek sendiri tadi. Ini kenapa 0 nih, kan harusnya kan 70 kan, min 70. Ya. Nah, ternyata dia pindah nih, ya. Harusnya kan di sini terus nih, ya.
jangan ikut ke bawah ya. Nah, ya. Supaya nggak ikut ke bawah, kita kembali ke sini ke yang X-nya 5 ya. Ini yang harus dikunci yang mana sih? Yang harus dikunci kan B2 ya kan? B2 berarti kursornya ditaruh sini nih. Ya. Kursornya taruh situ. Kalau di Excel di ini biasanya F4 ya. Tapi kalau nggak nyat itu nanti kalau mau di ini tanda kasih tanda dolar ya. Tanda dolar ya. Coba tanda mana Pak? Tanda dolarnya. keyboard. Nomornya taruh sebelah. Ditaruh di sebelum angka 2 saja deh ya, sebelum angka 2 saja ya. Jadi bisa pakai tombol F4 ya di komputer ya. Tapi kalau pencet F4 nanti yang dolarnya muncul 2 kali ya. Di depan huruf dan di depan angka. Ya. Nah, kalau ingin kan itu baris 2 aja. B-nya bisa di mana-mana gitu kan. Berarti yang fix kan hanya barisnya kan ya. Makanya saya taruh di dolar 2. Nah, gitu ya. Nah, setelah ini baru bisa nih diseret. Ini bisa diseret atau ini di copy ya. Copy. Terus ini mau di copy kemana? Ini di blok, paste. Nah, sama aja kan hasilnya ya. Nah, ya. Nah, kalau netbinnya gimana? Flowchartnya gimana? Ya. Ini kan biasanya kan soal buatlah flowchartnya, ya, gitu kan? Nah, di teori yang Anda sudah diminta belajar, ya, bikin flowchart tuh gimana sih? Ya, ini kan Anda udah tahu ya. Ini saya lewatin aja. Tapi saya reminder dikit deh ya. Algoritma apa sih? Ya. Algoritma definisinya itu tidak baku ya. Tapi yang jelas ya, itu langkah-langkah penyelesaian masalah ya. Jadi kalau kita bikin program ya, atau kita pernah pakai program ya, wah programnya canggih nih. Sebenarnya itu yang canggih bukan alatnya ya, tapi programmernya. Oh, game ini nih asik nih. Yang pintar bukan komputernya, bukan handphonenya ya, tapi programmernya ya. Dia bisa pas sampai bikin program game seperti itu misalnya ya. Jadi dia mainnya di flowchart ya. Flowchart duluan baru coding ya. Oh, kalau saya pencet tanda panah ke kanan misalnya, dia nanti akan belok ke kanan misalnya ya. Nah, codingnya gimana ya. Tapi itu harus dibuat bisa berupa kata-kata, bisa berupa diagram alir ya. Yang jelas harus dibuat dulu algoritmanya ya. Baik, tingkatan algoritma itu ada 2 ya. Ada yang umum, nanti kita umum dulu ya, nanti ada yang khusus ya. Nah, struktur suatu algoritma ya, biasanya input dulu ya, inputin dulu ya. Jadi saya besarin aja ya. Kelihatan.
ya, input dulu, lalu diproses, lalu uji kriteria. Ini bila ada ya, soalnya nggak selalu ada, bila ada ya, bila ada ya. Lalu hasilnya ya. Tetapi ya, kalau membuat program ya, ini dibalik nih ya. Kalau ini kan dari awal hingga akhir kan. Nah, kalau bikin program itu dibalik ya. Justru yang dicari apa ya. Coba mau membesar ya. Besar. Fontnya kok nggak nurut. Ya. Ya, setelah tahu proses algoritma, maka biasanya kita balik nih ya. Kita balik ya. Dibalik dari akhir ke awal ya. Jadi yang pertama kali ditentukan dari seorang programmer adalah program ini nanti dikehendaki hasilnya apa. Atau kalau di dalam soal, apa yang ditanyakan di soal itu ya. Oh, tadi di kasus kita kan suruh nyari F kan, force, gaya kembali Pegas ya. Tapi kalau itu kan outputnya ya. Kalau inputnya apa? Inputnya tadi kan konstanta sama simpangan kan, X itu inputnya. Outputnya adalah F. Nah ya, berarti di sini di nomor 1 jawabannya adalah F ya. Nah, rumus F apa? Rumus F adalah tadi F sama dengan K kali X kan, min K kali X ya. Udah dapat ya rumusnya ya. Terus bila ada kriteria di data ditentukan ya. Nah, ini nanti berguna tergantung kasusnya ya. Misalnya Anda kalau menghitung nilai akhir, berarti kan harus ada syarat lulusnya kan. Misalnya syarat lulusnya nilainya lebih besar dari 56. Nah, itu namanya kriteria ya. Tapi kalau di kasus kita ini kriterianya belum ada ya. Atau mungkin bisa juga dibuat ada ya. Misalnya simpangan maksimum 2 berapa nih? Misalnya kalau di motor Anda tuh ya, di motor Anda tuh shock breakernya itu bisa main sampai berapa senti gitu ya. Misalnya 10 ya. Ya, misalnya 10 senti. Berarti kan ini nilainya senti dijadikan mili 1000 ya. Ini sampai 1000 berarti. Ini 100 mili baru 1 senti kan. Ya, nah, terus berarti itu kriteria ya, kalau ada kriteria ya. Nah, setelah tahu output dan kehendaki apa, ini rumusnya tahu, kriterianya tahu, maka input apa saja yang dibutuhkan ya. Nah, input itu dibagi 2 ya. Ada yang sudah diketahui atau ditetapkan ya. Itu disebut asumsi ya. Asumsi kan ketetapan ya, ditetapkan. Sebenarnya nggak tahu, cuma udahlah anggap ini sekian gitu ya. Atau faktor keamanan misalnya ya. Safety factor itu kadang itu nilainya banyak kan dari experience ya, pengalaman ya. Kalau ditanya ini dari mana? Oh, dari pengalaman. Bukan dari rumus atau bukan dari, tapi karena pengalaman. Nah, itu disebutnya asumsi. Atau kadang karena pengalaman itu udah jelas-jelas nyata ya.
sebutnya udah ditetapkan aja, misalnya gravitasi di daerah kita kan 9,81, itu berarti konstanta gravitasi ya. Atau V ya, nilai V 3,1418 misalnya, atau 22/7 kan juga fix kan, nah ditetapkan ya. Nah itu input yang sudah diketahui. Input yang belum diketahui tadi nih X nih ya. Ini kebetulan aja 5. Kalau soalnya diubah jadi 3 gimana? Kelipatan 3 kan bisa kan? Atau kelipatan 10. Berarti ini harus ditanya ya. Ini berubah-ubah, karena berubah-ubah nilainya harus ditanya ke si pengguna ya, yang pakai program kita nanti ya. Atau zaman sekarang kan input nggak hanya diketik ya, bisa scan kan, scan QR code, scan wajah, itu semua namanya input ya, scanner ya, kamera ya, itu semua namanya input. Tapi input itu kan variabel kan ya. Oke ya, jadi pemikirannya begitu ya. Nah, kalau di kasus ini saya anggap Anda udah tahu ya simbol-simbol ini ya, arti simbol-simbol ini supaya nggak ngulang terlalu jauh. Kalau belum masih lupa, lihat lagi yang modul 4 ya. Saya selalu modul 4. Saya selalu naruh materi modul 4 ini tentang algoritma di pertemuan keempat ya. Nanti ya, kalau yang lupa nanti lihat ini di sini nih ya. Ya, artinya apa ya? Awalnya selalu ini, awal dan akhir ya. Start, end ya, start atau end ya. Itu bisa ellipse, bisa apa nih? Tadi kalau di flash tuh slot ya. Input ya, input yang variabel ya, input yang belum diketahui simbolnya ini ya. Cirinya ada tanda tanyanya ya. Lalu input yang sudah ditetapkan atau yang tadi konstanta ya, simbolnya ini ya. Ingat ya, 1, 2, 3 ya, udah 3 ya. Lalu kriteria ya, ini kriteria bila ada ya. Ini contohnya nih ya, tau harus lebih kecil dari sekian ya, ini contoh kriteria nih ya. Kenapa ini ditulis titik 2 ya? Karena nilainya bisa lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan lain-lain ya. Kayaknya ditulis titik 2 karena untuk mewakili itu ya. Nah, ini kan contoh spesifik nih. Oh, hanya lebih kecil ya. Oke ya, 1, 2, 3, 4 ya. Simbol kelima nah ya, ini simbol pemrosesan ya. Kalau tadi saya bilang kan di sini diproses ya, nih ya, pemrosesan kan. Nah, pemrosesan simbolnya ini ya. Jadi rumus-rumus ditaruh di sini. Pekerjaan ya, pekerjaan yang kita lakukan ditaruh di dalam simbol kotak itu. Ya. Kalau rumus cirinya ada sama dengan kan? Ya. Ini juga nih. Ya. Konstanta juga ada sama dengannya. Cuma biasanya langsung dikasih nilai fix sekian. Ya. Nah, kalau ini kan rumus nih. Ya. Oke, ya, rumus. Oh ya, ini tadi saya taruh di atas nih. Biasanya kriteria itu setelah pemrosesan, ya. Ya, jadi setelah dihitung dulu nanti, oh ini benar nggak hitungannya gitu ya? Kan baru disaring dengan kriteria, ini, ya.
kalau di urutan logis ini taruh setelah ini ya. Oke ya, ini hitung, nanti disimpulkan ya. Kesimpulannya ini simbolnya ya. Ada yang referensi lain pakai output pakai simbol yang sama dengan input seperti ini ya. Ini juga ya, itu boleh ya. Tapi kalau saya di sini pakai referensi yang lain ya, pakai simbol ini, itu hanya untuk membedakan sih ya, membedakan input sama output ya. Ini kan kalau di Word namanya dokumentasi kan ya, ya. Karena kesimpulan biasanya kan dokumentasi. Nah, nanti ini isinya seperti ini nih. Oke ya. Oke, itu simbol-simbol yang pokok. Lalu ada simbol bantuan nih. Kalau flowchartnya panjang, ini Anda perlu penghubung ya. Penghubung nih pakai lingkaran kecil, kasih huruf ya. Jadi misalnya A nyambung ke A. Terus yang tidak, dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah panahnya ya. Panahnya ini adalah arah aliran program ya, arah aliran proses ya. Oke, itu ya. Nah, terus flowchart kita gimana nih kalau yang Pegas tadi? Udah ada belum sih? Belum ada, kita buat. Ini Pegas kan simple nih, kenapa saya taruh sini ya? Ya, kita buat saja. Saya ngopi dari sini. Ngopi. Paste. Oke ya, kita buat. Oh ya, tadi algoritma kan bisa dinyatakan dengan dua cara kan, ya. Bisa pakai diagram alir, bisa pakai pseudocode. Pseudo palsu, pseudo itu palsu, kode ya. Nah, kita di dalam hal ini kan tadi belajar diagram alir dulu ya. Nah, ini kita bikin diagram alirnya ya. Diagram alir saya singkat DE ya. Diagram akhirnya. Oh ya, kalau mau pakai kalimat dulu juga boleh sih. Misalnya gini ya. Misalnya rencananya gini nih. Soal gaya Pegas. Yang pertama ya, input ya, minta masukan. Masukan yang pertama adalah konstanta Pegas sama dengan berapa ya, ini ditetapkan ya. Satuannya Newton per milimeter ya. Lalu simpangan ya. Oh ya, sekalian simbolnya ya. Misalnya ini nanti pakai X nih, konstanta Pegas pakainya ini K ya. Oke. Oke, ini ya. Ini nanti minta input ini.
X hitung ya, hitung proses penghitungan tampilkan proses perhitungan nanti di sini rumus sama dengan F ya, F sama dengan min K dikali X ya. Iya, nih. Rumus mencari gaya Pegas. Ya, nih, ya. Nah, untuk tampilkan hasil, tampilkan ini sama sekalian kata-katanya ya, kalimatnya ya. Tapi saya di sini tulis F gitu aja ya. Oke ya. Ini kalau berupa kalimat ya, angkanya. Ini kita buat diagram alirnya. Ya. Kalau Anda memilih pakai pseudocode, cara tadi mirip nih ya. Cara ini udah mirip ya. Tapi kalau algoritma Anda mesti buat diagram air ya. Algoritma berupa DE ya. Insert simbol, ingat ya, ini start ya, start. Lalu apa tadi? Minta input dan konstanta ya. Konstanta ini ya. K sama dengan misalnya tadi di Excel di spreadsheet 7 ya, 7 Newton per milimeter ya. Tanya input ya, sekarang input simbolnya jajaran genjang ya. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya X tapi ini kurang manusiawi nih ya. Kalau lebih ingin dibuat lebih manusiawi, Anda pakai kalimat ya. Ya. Tambahin berapa nilai X misalnya. Ya. Nah, oke, start. Konstanta, variabel, kadang rumus ya. Rumus simbolnya square ya, rectangle atau square ya.
Nah, ini masukkan nih. Nggak muncul. Oh, terlalu. Oh, ini di depannya ya, di atasnya. Arrange to bring send backward. Nah, oke. Ya. Ini. Terus terakhir simpulan ya. Simpulan tadi ya saya anjurkan pakai simbol dokumentasi ya. Dokumentasi itu yang di sini ada nggak? Oh, nggak ada nih. Kalau nggak ada, cari yang kan tadi saya bilang tingkatan dasar ada tingkatan lebih ya. Nah, kalau di dasar nggak ada, cari di sini. Nih ya, flowchart dokumen ya. Jadi misalnya nggak cukup pindah di sini ya. Tulis nilai F untuk X sekian sama dengan adalah misalnya ya gitu misalnya ya. Oke, tutup ya, selesai ya, misalnya selesai. Nah. Oke, tinggal dihubungkan dengan garis-garis nih ya. Buatnya yang rapi ya. Bener dulu, rapiin belakangan. Benar dulu baru dirapiin. Oke, ini lanjut ke sini ya. Kalau susah, tadi contohnya kan dikasih itu ya. Gini, kayak gini nih. Ya. Ya, kita copy ya, kira-kira ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sudah bisa kita buat programnya. Oh, kalau programmer baca ininya ya, baca flowchartnya atau pseudocode-nya ya. Oh gini, set, oke. Ini pseudocode. Oke, ke NetBeans ya. Program project ke berapa nih?
Java application, next. Lokasinya di kelima ya kayaknya sekarang ya, program kelima. Sabtu nih. Oh, udah sampai 5 ya kita ya. Sekarang berarti ke 6 nanti ya. Oke, yang penting lokasinya di sini. Open. PK underscore Sabtu underscore 06, nama kamu, nama pendek kamu apa nih, Pegas ya, Pegas. Pegas teks dulu ya, lalu finish. Nanti kita buat 2 ya. Yang satu Pegas, yang satu teks, yang satu grafis ya. Oke ya, seperti ini. Ini saya tampilkan sampai garis merah aja ya, nih ya. Kalau di luar kita nggak. Nah, soalnya mana sih? Soalnya kita salin ya. Nih ya, ini kita salin blok. Paste. Penedin kita taruh di sini nih. Soal ya, soal. Lima. Ini jadi satu baris saja ya. Hitunglah gaya pikir juga sesuai hukum. Nilai K Anda tentukan ya. Oke ya, soalnya gitu ya. Halo, ini program ini tentang apa? Menghitung gaya Pegas. Akibat ya, akibat. Tanggal berapa nih sekarang? Tanggal April ya. April tanggal 2. Ada yang udah puasa? Belum. Saya juga belum. Saya juga. Ini di masjid sekitar saya udah taraweh semalam. Saya belum. Itu Muhammadiyah Pak. Ya, hisab. Yang pakai hisab ya. Berarti kalau belum nih berarti 30 Syaban berarti. Oke ya. Ini kelihatannya sekarang sepele ya. Tapi nanti ya nggak usah nanti lah. Ya nanti ya, minimal nanti. Nanti terus pas Anda mau belajar buat TS, buat tugas besar ya, ini perlu nih, keterangan-keterangan ini perlu ya.
Ya, kalau sekarang nggak, masih inget ya. Nggak ditulis nggak apa-apa, tapi nanti kalau Anda ada berkeluarga, cerita anak ada yang tanya, Pak ini gimana cara buat ini? Kalau Anda punya dokumentasinya kan bisa bantu kan? Oke ya, konstanta. Konstanta, pekan lalu kita udah belajar tentang jenis-jenis data ya. Nah, konstanta Pegas itu jarang yang angkanya bulat. Ya bulat bisa aja ya, tapi ya kalau di contoh kita sih tadi bulat ya. Oke lah, bulat ya. Bulat K sama dengan 7 ya. Nah, ini dikasih notasi, tapi komentar aja ya, komentar. Nih ya, nih. Supaya kita nggak lupa nanti ini apa sih satuannya. Terus variabel bisa bulat, bisa tidak. Variabel X ya, X. X, F ya. Nah, F ini kan kemungkinan besar desimal ya, tidak bulat ya. Kalau tidak bulat kita pakai jenis data double ya. Double. Ya. Oke ya. Ini namanya deklarasi variabel dan konstanta. Ini kan X sama F diminta input dari keyboard ya. Nah, kalau input dari keyboard, kalau mode teks berarti di sini pakai apa nih? Kalau lupa, lihat yang pekan lalu ya. Pekan lalu variabel teks ya, kita lihat variabel teks ini ya, ini udah muncul ya, ada tanda plus, kita klik tanda plus source package ya, PK105. Nah, ini di Java-nya diklik 2 kali. Nanti akan muncul ini. Ya. Ya. Nah, ini kan contoh ini nih. Contoh minta input dari pengguna kan ya. Nah, ini nih ya. Java util scanner ya. Taruh di sini. Import Java util Javax ya, Javax kok nggak muncul, biasanya muncul itunya. Nih util scan. Nah, jangan lupa ditutup dengan titik koma ya. Oke, kalau ada scanner berarti di sini perlu deklarasi scanner juga ya. Jenis scanner dipakai untuk misalnya keyboard ya. Sama dengan new scan system in. Kalau lupa lihat yang kemarin. Oh, .in nih ya, .in.
ya. Coba masih ada lagi nggak nih? Ini. Kelipatan perlu nggak? Kelipatan. Ini kan kelipatan 5 nih. Tapi udah nanti dulu ya, nanti. Soalnya flowchart-nya ada agak beda nanti kalau pakai kelipatan. Oke ya, sementara ini ya deklarasinya. Sekarang pertanyaan ya. Lihat ya. Pertanyaan. Nih. Ini kan. Kita tadi udah sampai belum sampai mana-mana. Baru sampai sini nih. Sekarang kita mau minta ini nih, ya. 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 Caranya gimana? Bikin pertanyaan. Di sistem out print. Printnya nggak usah pakai ln ya, karena kursornya diharapkan masih ada di situ. Berapa simpangan X dalam satuan milimeter? Jangan lupa ya pakai tanda tanya. Kalau nanya harus tanya. Kalau bahasa tulisan ya. Kalau bahasa pergaulan kan pakai nada kan. Kalau bahasa tulisan, kalau nanya ya harus ada tanda tanyanya. Oke, nanti ini kan jawab nih. Kursornya masih di sini. Apa yang diketik dari keyboard harus disimpan ya. Maka X adalah kemarin apa kemarin? Oh, ini nggak ngolah apa-apa ya. Oke, di sini berarti ini direkam keyboard ya, keyboard. Nih ya. Nah, ini nih. Di sini keluar pilihan nih ya. Next byte, next in ya. Tadi karena kita menetapkan X-nya adalah integer ya. Integer itu bilangan bulat, maka kita pilihnya next in. Ya. Tapi kalau nanti Anda saya maunya misalnya 7,5, berarti Anda nanti jenisnya beda ya. Deklarasinya harus diubah ya. Oke, yang ditanya cuma satu ini ya. Sekarang hitung nih. Hitung. Nah, F ya, rumusnya tuh. Rumus F sama dengan min 1 dikali K dikali X, gitu kan? Oh, rumusnya cuma satu ya. Tampilkan hasil. Ini sebenarnya ada shortcutnya nih, cuma saya lupa nih. Sambil pencet apa gitu. Gaya Pegas untuk simpangan sebesar X ya. Ini maksudnya gitu ya.
maksudnya saya ucapkan ya, saya ngetiknya gitu, maksudnya saya secara lisan. Ya. Dan nah, ini karena lebih dari garis merah, saya pindahin ke bawah. Ya. Nah, gitu ya. Pegas K ya, K. Oke, ini ganti baris. Oh, adalah ini mau jadi satu input boleh, mau beda juga boleh ya, terserah ya. Ya misalnya gini, tapi ini nanggung amat ya. Tambahin deh, adalah Newton. Oke, gini ya. Supaya nggak nih flowchartnya. Mana posisinya? Ini kalimatnya niruin tadi, nilai F untuk sini adalah kalimatnya gini ya. Ini dari konstanta Pegasnya saya sebutin, kalau di sini nggak disebutin ya. Tapi supaya si pengguna tahu konstanta Pegas yang dipakai adalah berapa, Anda harus tampilkan nih ya. Oke, compile. Ya, oke, sepertinya tidak ada error. Run. Berapa simpangan X ya, misalnya. Oh, ini letak ininya ini ya. Kursornya mepet sekali dengan tanda sama dengan nih ya. Nanti diubah supaya agak jarak ya. Ini 5 misalnya. Loh, kok ada angka 0 nih? Oh ya, 35,0 berarti ya. Ini nggak boleh gini nih ya, perbaiki nanti tampilannya ya. Oke, perbaiki. Tadi nilainya udah betul ya. Nih ya. Tadi saya nggak mau kursornya saya ngetiknya mepet kursor, jadi ini kasih jarak nih ya. Ini juga nih, tadi kenapa agak angka 0, karena ininya terlalu dekat ya. Oh ya, ini akhir adalah akhir dari
Oke, setiap ganti coding ini ya, clean and build-nya pakai yang ada tanda sapu. Nggak bisa langsung di run ya. Kalau di run dia masih eksekusi coding yang lama. Oke. Coba sekarang 10 misalnya. Ya, kursornya udah ada jarak ya dari tanda tanya. 70 ya. Oh, ini kurang milimeter nih. Ya. Perbaiki lagi tampilannya ya. Ini kok kenapa ada tab nih ya. Nih ya, tabnya tadi sebenarnya. Tadi milimeternya nggak ada, berarti sini tambahin ya. Oke ya. Coba saya sekarang pengen ngetes kalau X-nya desimal. Ya. 5,5 koma di komputer ngetiknya kok titik ya. Ya tuh ya, dia error ya. Ya. Nah, supaya tidak error ya, maka codingnya diubah ya. Ini X-nya double ya, double auto float. Nah, kalau X-nya dari double, ini juga berubah nih, ya. Keyboard, next, double nih ya, double, koma, ya. Ya. Lima. Nah, sekarang mau ya. Ya. 7 kali 5,5 38,5. Bener kan? Ya. Oke, ya. Yang teks udah. Yang grafis buat sendiri ya. PR ya. Atau mau dibuat sekalian? Teksnya biasa. Oke ya, ini nanti Anda bisa lihat dari video ya. Coba sekarang ini buatkan versi grafisnya ya. Berarti ini program ke-7 ya. New project.
ya, verification, next, TK 107, nama, Pegas grafis. Ya, ini soalnya salin. Ini juga ini tidak diperlukan. Variabelnya juga apa enggak nih? Ya, ini disalin aja dulu. Oke. Nah, untuk grafis ya, kita pakai J option ya. Jadi importnya ini ya, Javak swing J option ya. Di sini di bawah package ya, di bawah package atau di bawah komentarnya juga boleh. Yang penting di antara package dan public class ya, serah. Swing oke, ini ya. Ini kok nah, untuk grafis semua yang ditanyakan di J option pane itu adalah versi teks ya, teks. Maka di sini perlu dibuatkan nih ya, string ya. String adalah X versus str misalnya ya. Ini bebas nih ya. Ya, str. Ini dan harus dinolkan nih. Ya, harus dinolkan. Ini juga nih F ya. String F versi string nih maksudnya ya. Ini juga oke, scanner ini nggak kepake ya, nggak dipakai lagi. Ini sistem out juga ya, pertanyaannya jadi apa nih? J option pane, coba lihat yang pekan lalu, yang pekan lalu kan grafis ya, udah diajarin grafis. Nih yang notebook NetBeans grafis, source package. Loh, kok ini? Kan ini. J option pane, oh belum nanya ya. Belum nanya nih.
Kalau nanya itu di kayak gini nih. Kayak gini. Ini yang ditanya adalah X string ya, X string. X string sama dengan J option pen show input dialog ya. Ya. Nah, ini yang ini aja pakai nih. Oke ya. Yang ditanya cuma satu kan? Nah, ini. X string ya. Nah, karena ini grafis perlu dikonversi ya. Konversi ya. Konversi X ya. X adalah double ya, double next. Oh, kok ada ya double parse double ya, double parse double ya. Nah, ini adalah X string ya, X string ya. Jadi ini maksudnya adalah string diubah menjadi double. Kenapa mau diubah? Supaya bisa dihitung ya. Kalau nggak bisa dihitung ya berarti ini belum kepake nih ya. Oke, sekarang tampilkan hasil. Ini mau 2 kali boleh seperti ini. Ini misalnya ya J show misalnya confirm dialog misalnya ya. 0 nah, ini dimasukkan ke sini nih. Tapi nggak tahu nih bisa apa nggak nih. Coba aja ya, coba diuji dulu. Oke, ini konfirmasi. Sekarang jawabannya. Kalau mau dijadiin satu juga boleh. Bebas ya. Show nah gini ya, kita coba dulu ya. Kalau nggak bisa nanti kita perbaiki. Oke, ini compile.
run. Berapa simpangan X? Misalnya 6 misalnya ya. Gaya Pegas untuk simpangan sebesar 6 dan konstanta Pegas 7 meter. Oh, ini harusnya ini ya. Mencari gaya yes ya, misalnya yes. Nah, gitu ya. Bisa ya, ternyata. Jadi di sini nanti mencari nih, mencari F adalah atau F sama dengan ya. Ini kalau kepanjangan ya, loncat lewat dari sini bisa di kursornya taruh sini. Nah gitu ya. Dia nanti akan muncul tanda plus otomatis ya. Ini juga nih. Oke, compile lagi. Berarti ini nggak kepake ya, yang ini F string nggak jadi dipakai nih. Karena yang input yang diminta cuma satu ya, F itu dicari. Saya sekarang koma atau yang besar aja deh, 190,5 misalnya. Oke, mencari gaya Pegas ini. Ini sebenarnya peruntukannya kalau option gini ada 3 pilihan nih ya, cuma karena kita baru menyediakan satu yang bekerja cuma yes ya. Saya nggak tahu nih, coba ya kita klik no apa. Oh, sama aja ya. Oke ya, ini kurang tanda sama dengan, tambahin aja. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, ini ada reportnya Pak? Ada. Kalau saya tadi nyoba, punya merah semua Pak. Udah, tampilin aja. Mau di... Saya plus, soalnya salah awalnya kayaknya. Oh, Nanti aja kalau udah ada reportnya Pak. ya. Kan kalau sekarang bisa interaktif, kalau di code-nya kan nanyanya ke siapa. Oke, sekarang saya absen. Kalau mau nanya sekarang boleh, mumpung masih online. Kok gini ya? Saya ambil nama dari yang muncul di Gimit ya. Anda konfirmasi. Ahmad Rafiq Irfani. Ahmad Rafiq Irfani. Amarullah San.
Siap, hadir Pak. Andi Suryadi, Hadir Pak. Dimas Yusuf Baktiar, Iya. Faisal Yudatama, Hadir Pak, hadir. Faisal Yudatama, Faisal. Fakih Alfarezi, Hadir Pak. Ferry Purnama, Hendra Kurniawan, Hadir Pak. Yoga Dito, Hadir Pak. I-nya apa nih? I. Orang Bali ya, bukan? Nyoman. Irfan Maulana. Kurnia Sandi, Hadir Pak. Nawirul Anam, Hadir Pak. Nicholas Asiholan. Ada Nicholas? Halo? Nggak ada ya Nicholas ya? Nicholas tidak menjawab, kasih bintang 1. Prasetyo Aji, Hadir Pak. oh saudaranya Mario Aji. Oh, balapan ya hari ini ya, puasa-puasa balapan. Seto Diwangkara, Saya Pak hadir Pak, tapi mic-nya rusak. Mic-nya rusak. oh, itu tak boleh jawab. Selamat Yuniadi, Hadir Pak. Vika Silvia, Hadir Pak. Yusril Syaputra, Hadir Pak. baik, ada yang belum panggil? Berarti berapa orang yang masuk? Gilang tidak ada. Tadi sebenarnya mau masuk cuma udah hampir setengah 10 saya tolak. Udah kalau di atas jam 9 baru gak join saya tolak ya. Fuad Afdol nggak masuk, Fauzan Safah nggak masuk. Baik, mungkin cukup. Kalau ya join aja. Nih, cara joinnya gimana nih? Cara joinnya Anda kan di sini nih. Nih ya, yang belum join, Anda ke pos ya, pos, lalu ke kelasnya. Nah, ini klik nih, join classroom nih ya, klik, dia akan diarahkan ke sini. Nanti Anda akan muncul di sini. Tadi siapa? Tadi apa? Prasetyo tadi ya? Belum ada di sini ya? Udah. Terus ngulang informasi ya, yang di grup. Nanti karena tampilan pos PK Sabtu itu
kacau ya. Nanti pindah ke sini ya. Pindah ke sini nih. Jadi mulai hari ini saya ngasih pesennya di sini ya. Karena yang versi pos itu tadi mana tadi? PK Sabtu tumpang tindih ini ya, tampilannya tumpang tindih. Jadi saya mau nambah itu nggak bisa ya. Sudah nanya via support itu tapi belum nggak tahu, saya nggak tahu caranya atau gimana ya. Tumpang tindih ini gini nih ya, jadi permanen pindah ke Classroom ya. Kalau yang sebelumnya nanti saya rekap dulu, kalau yang bukan virtual meeting ya. Jadi kalau Anda absennya masih ada yang kosong, berarti itu kemungkinan off kelas yang mandiri ya, yang belajar mandiri. Memang saya belum rekap semua sih ya. Jadi lagi pula itu ya, nggak absen kan nggak penting ya kalau di OB. Jadi pentingnya buat nilai akhir aja, keluar apa enggak. Cukup? Demo dicek layar. Baik, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Mohon maaf bila ada yang kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Matur suwun sangat Pak. Oke, sami-sami.